Jarang ada salafi di zaman sekarang yang kita kenal yang wudunya gini, yang kayak di SD itu, yang diusap cuma jambul-jambulnya. Jarang. Kenapa? Karena mereka mengetahui meskipun itu pendapat Imam Syafi'i, masalahnya tidak sesuai dengan prakteknya Abdullah bin Zaid dan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, ketika mereka mempraktekkan wudunya Nabi, ternyata mereka mempraktekannya dengan cara mengusap dari depan sampai tengkuk, dari tengkuk balik ke depan. Bukan cuma jambul-jambulnya. Mengerikan, teman-teman. Mengerikan. Kalau misalnya tidak mengikuti rumusan dari Imam Syafi'i karena sudah mengikuti rumusan madhab lain, taklid kepada madhab lain dalam koridor madhabul arba'ah, saya rasa itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya tidak mengikuti madhab Syafi'i atau rumusan Imam Syafi'i dalam hal ini masalah wudhu karena dianggap Imam Syafi'i itu membuat rumusan tidak sesuai dengan praktek sahabat, saya rasa ini perlu dikaji ulang. Secara tidak langsung berarti Anda mengatakan rumusan Imam Syafi'i itu adalah rumusan yang bid'ah karena tidak sesuai dengan praktek sahabat. Kalau tidak sesuai dengan praktek sahabat berarti tidak sesuai dengan Nabi. Kalau tidak sesuai dengan Nabi berarti itu hal yang bid'ah. Jadi begini, Anda itu bukan ulama Syafi'iyah, bukan juga pengikut Syafi'iyah, tapi Anda itu yes ketika mengkritik rumusan dari Imam Syafi'i. Usul fikihnya saja mungkin sampai tidak hatam. Misalnya begini ya, dalam lafaz dalam ayat ya, wamsahu biru'usikum. Dalam lafaz ru'usikum ini, biru'usikum ini ulama berbeda pendapat, sehingga dalam memaknai rukun wudhu itu berbeda-beda. Tapi semua ulama sepakat bahwa kepala ini wajib dibasuh. Hanya para ulama ini berbeda pendapat mengenai kadar ukuran yang wajib dibasuh itu seperti apa. Apakah cukup dengan sebagian, apakah harus semua kepala itu diusap. Nah, untuk ulama yang berpendapat bahwa bak ini berlaku zaidah, berarti asalnya bak ini ya tidak ada begitu, hanya ditambah begitu saja, namanya bak zaidah. Maka konsekuensinya ketika wudhu harus mengusap seluruh kepala. Makanya yang warna biru ketemunya warna biru di situ dalam tulisan saya. Artinya kalau ini zaidah berarti bisa kita buang. Misal wamsahu ru'usakum. Wamsahu lan ngusapo sapa sira kabeh ru'usakum ing sirah-sirai sira kabeh. Nah, seperti itu. Berarti maksudnya kepala, semua kepala itu wajib dibasuh. Tapi ulama yang mengatakan bahwa bak ini berlaku tab'id, dan ini salah satunya dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, maka memaknainya itu hanya sebagian. Wamsahu ba'da ru'usikum. Wamsahu dan usaplah kalian semua ba'da ru'usikum pada sebagian kepala kalian semua. Makanya yang warna kuning ketemunya warna kuning. Ulama yang mengatakan bak ini bermakna tab'id atau sebagian, maka dia cukup mengusap sebagian kepala saja, begitu. Dan kedua praktek ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW semuanya. Rasulullah pernah berwudu dengan cara mengusap seluruh kepala dan juga pernah mengusap sebagian kepala. Kalau langsung kita vonis bahwa Imam Syafi'i itu merumuskan tidak sesuai dengan praktek sahabat, ini terlalu terburu-buru teman-temannya. Jadi begini, di dalam mazhab Syafi'i, saya kasih analogi sederhana begini. Imam Syafi'i itu memaknai bak ini berlaku sebagian. Jadi karena Imam Syafi'i ini memandang bahwa mengusap sebagian kepala itu yang wajib, maka mengusap seluruh kepala itu adalah hal yang sunnah. Itu begitu. Jadi dalam ibadah, misalnya rukun wudhu, itu adalah komponen primer. Dalam mazhab Syafi'i itu sebagian kepala itu adalah komponen primer. Nah, untuk komponen sekundernya atau hal yang menyempurnakan itu masuk dalam kategori kesunahan. Sehingga dalam mazhab Syafi'i mengusap seluruh kepala itu hukumnya sunnah. Begitu, memandang hadis yang lain tadi itu. Karena keduanya ini prakteknya sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok bisa bermakna setengah, padahal teks dalam Al-Quran ayatnya itu mengatakan usaplah kepala. Kenapa bisa dimaknai sebagian? Misalnya begini ya, dalam fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan objek, pekerjaan yang membutuhkan objek, saya kasih contoh di situ. Ketika Anda mengatakan idza qulta idrib zaidan, pukul Zaid, kira-kira
apa yang terlintas di pikiran kita itu apakah harus memukul seluruh anggota badan Zaid atau hanya cukup sebagian saja. Nah ini padahal saya memerintah idrib Zaidan, pukul Zaid, bukan mengatakan pukul sebagian anggota Zaid. Saya mengatakan pukul Zaid. Maka yang terlintas itu, maka bisa kita anggap selesai perintah itu hanya memukul sebagian saja. Misalnya saya pukul di bagian tangan, cetak misalnya. Ini sudah dianggap memukul, sudah sesuai dengan perintah. Makanya saya katakan idza qulta idrib Zaidan fayahsul makna darbi bi iqa'il fi'li ala juz'in min atha'i Zaid. Maka pukulan itu sudah dianggap clear, sudah dianggap mengikuti perintah hanya dengan mendaratkan pukulan di salah satu anggota badan Zaid. Itu sama. Nah, dalam kasus di sini juga sama. Jadi kronologi berpikirnya seperti itu. Wamsahu biruusikum, usaplah kepala itu. Yang dimaksud kepala apa? Ya mengusap dengan sebagian kepala itu sudah dianggap mengusap kepala begitu. Jadi tidak harus seluruh kepala. Nah, ini adalah ketika kita menggunakan konsep fikihnya mazhab Syafi'i, kurang lebih seperti itu. Jadi kita jangan mengatakan bahwa apa yang dirumuskan mazhab Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu tidak sesuai dengan praktek sahabat, apalagi tidak sesuai dengan praktek Nabi. Jadi hadis itu adalah bahan mentah, kemudian digali oleh para ulama, ketemulah komponen primer, komponen sekunder. Kalau ulama yang mengatakan bak itu sebagai bak zaidah, ya maka komponen primernya seluruh kepala seperti itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak. Dan kita itu juga menghormati perbedaan seperti itu. Yang tidak kita hormati adalah orang-orang yang mengatakan rumusan mazhab Syafi'i itu tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan sahabat, apa yang dipraktekkan oleh Nabi. Kesannya adalah Imam Syafi'i ini berarti merumuskan hal-hal yang bid'ah.